Yang jelas tidak ada paradigma yang kuno, tidak ada paradigma yang lebih unggul dari yang lainnya, karena setiap paradigma itu memiliki konsekuensi masing-masing. Kayaknya sih gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Rahmat Petuguran, dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, ceritanya nih, ini adalah minggu-minggu pertama saya kuliah di S3 Ilmu-Ilmu Humaniora ya, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ya, saya menikmati sindrom sebagai anak baru yang kadang-kadang merasa terlalu bersemangat, kadang gumunan, ya, energinya kadang-kadang berlebihan gitu ya. Dan oleh karena itu, saya memanfaatkan energi melimpah mumpung masih baru ini dengan cara mendokumentasikan apa yang saya pelajari di kampus dalam bentuk vlog begitu ya. Setidaknya kalau saya melakukan ini secara konsisten, saya memperoleh dua manfaat ya. Yang pertama, saya mengalirkan ilmu yang saya pelajari di kampus kepada orang-orang yang menonton video saya. Tapi manfaat utama yang saya rasakan adalah saya bisa memformulasikan kembali apa yang saya pelajari di kampus dengan bahasa saya. Meskipun resikonya kadang-kadang tidak selalu tepat. Apa yang saya pelajari dengan apa yang saya sampaikan kadang-kadang bisa saja bergeser, meleset, atau bahkan mungkin keliru. Tapi itu resiko yang saya kira nggak masalah lah diambil ya, dengan mempertimbangkan besarnya manfaat yang bisa saya peroleh gitu ya. Nah, jadi teman-teman, minggu-minggu ini saya baru berkuliah dengan Prof. Sri Hedi Ahim Saputra, ya, guru besar antropologi Universitas Gadjah Mada, tentang paradigma ilmu sosial humaniora. Dan saya kira ini satu landasan yang sangat menarik bagi siapapun yang menggeluti ilmu pengetahuan, karena paradigma, setidaknya menurut Thomas Kuhn itu ya, merupakan satu konsep yang berdampak besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi apa sebenarnya paradigma gitu ya? Menurut Prof. Hedi ini, paradigma adalah seperangkat konsep yang terangkai atau terjalin secara logis yang digunakan oleh manusia, dalam hal ini ilmuwan, untuk membaca, memahami, atau memaknai persoalan yang dihadapinya. Itu menurut Prof. Hedi Ahim Saputra berdasarkan rujukan buku Thomas Kuhn ya. Nah, teman-teman, dari definisi itu kita bisa lihat ada dua frasa utama. Yang pertama, paradigma adalah seperangkat konsep ya yang terjalin atau terangkai secara logis. Yang kedua, yang digunakan untuk memahami, membaca, atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh seseorang atau umat manusia dalam artian global ya. Frasa pertama menunjukkan bahwa paradigma itu seperangkat konsep ya. Wujudnya, paradigma itu konsep, sesuatu yang abstrak. Kata seperangkat itu menunjukkan bahwa konsepnya itu banyak, tidak hanya satu ya. Jadi nanti paradigma itu memiliki sejumlah unsur, yang unsur-unsur itu berelasi satu sama lain, membentuk satu kesatuan ya, yang terangkai secara logis gitu. Nah, unsurnya apa saja nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, paradigma itu digunakan untuk memahami, memaknai, atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dalam konteks ini adalah ilmuwan. Jadi paradigma itu sebagai alat bantu ya yang digunakan untuk memahami, membaca, atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kurang lebih begitu definisi paradigma menurut Prof. Hedi. Definisi ini sendiri menurut dia sih sebagai respon dari buku Thomas Kuhn tentang peran paradigma dalam revolusi sains ya, yang menurut dia itu nggak jelas gitu loh. Menurut pembacaannya, kata paradigma itu digunakan berulang kali tetapi dengan makna yang bermacam-macam. Setidaknya 17 makna berbeda dalam buku itu. Nah, karena ini membingungkan, maka Prof. Hedi ini berusaha mendudukkan secara konseptual, secara tegas, paradigma itu apa gitu ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah, karena paradigma adalah seperangkat konsep ya, konsekuensi logisnya adalah dia terdiri dari beberapa unsur gitu ya. Nah, Prof. Hedi sendiri memetakan atau membuat skema yang menunjukkan unsur-unsur dalam paradigma, dan jumlahnya itu ada 9 ya. Yang pertama adalah asumsi dasar, yang kedua adalah nilai-nilai, yang ketiga adalah model. Nah, ketiga unsur pertama ini bersifat tacit atau tidak selalu eksplisit gitu ya, karena beroperasi kadang-kadang di luar kesadaran manusia atau di luar kesadaran ilmuwan. Karena itulah
ilmuwan kadang-kadang tidak selalu menyadari asumsi dasar apa sih yang menggerakkan, yang menjadi landasan dia melakukan penelitian tertentu misalnya, karena dia beroperasi di wilayah di bawah di luar kesadarannya, kadang-kadang begitu. Itu 3 unsur pertama ya dalam paradigma, yaitu nilai-nilai dasar atau asumsi dasar, mohon maaf. Yang kedua adalah nilai-nilai, yang ketiga adalah model. Nah, di atasnya 6 unsur yang berikutnya adalah masalah yang diteliti, kemudian konsep-konsep penopang atau konsep-konsep kunci atau keywordnya apa, kemudian metode pengambilan datanya, kemudian metode analisisnya, kemudian hasil analisis atau teori, dan yang terakhir adalah representasi atau etnografi. Nah, Prof. Hedi sendiri membangun satu skema yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur ini berrelasi satu sama lain dan berbagi peran. Beliau sendiri menegaskan bahwa hubungan ke-9 unsur ini tidak seperti langkah-langkah penelitian yang terangkai secara kronologis, tetapi kesemuanya itu jalin-menjalin dalam satu keutuhan proses gitu ya. Beliau mengembangkan itu. Nah, berdasarkan definisi itu, kita bisa kaji lebih lanjut ya, bahwa paradigma yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial humaniora itu berbeda dengan ilmu-ilmu alam atau eksakta ya. Kenapa bisa berbeda? Karena tentu saja objek materialnya itu berbeda antara human science dengan natural science gitu ya, sehingga paradigma digunakan. Nah, dalam ilmu sosial humaniora sendiri ada belasan paradigma yang populer, yang sangat populer ya, misalnya dari paradigma evolusionisme, dari fungsionalisme, kemudian strukturalisme, hermeneutik, sampai barangkali yang relatif baru adalah postmodernisme gitu ya. Semua itu adalah paradigma yang lazim digunakan oleh ilmuwan sosial humaniora. Nah, salah satu pelajaran penting yang saya tangkap dari Prof. Hedi ini adalah bahwa tidak ada paradigma yang usang, tidak ada paradigma yang kuno, tidak ada paradigma yang up to date, karena itu semua bukan fashion, kata dia ya. Semua paradigma itu layak digunakan karena memiliki keterbatasan masing-masing ya. Paradigma tertentu yang dipilih itu memiliki konsekuensi kepada jangkauan masalah yang akan dipersoalkan gitu ya. Satu persoalan bisa dipersoalkan dengan berbagai paradigma dan nanti akan menghasilkan berbagai teori dan berbagai representasi. Yang jelas tidak ada paradigma yang kuno, tidak ada paradigma yang lebih unggul dari yang lainnya, karena setiap paradigma itu memiliki konsekuensi masing-masing. Kayaknya sih gitu yang saya dengar. Kalau saya keliru ya maaf Prof ya. Saya hanya mengulangi apa yang saya pelajari supaya saya bisa mengartikulasikan kembali apa yang saya baca dan apa yang saya dengar dari beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.